Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawayna ta'alluma wa ta'liman naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-20 dari as-sabiqunal awwalun Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Huwa Abu Abdullah Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau mendapatkan kunyah Abu Abdullah dari anaknya yang bernama Abdullah bin Ja'far. Abu Abdullah Ja'far bin Abi Thalib. Beliau juga dipanggil oleh Nabi SAW Abal Masakin. Bapaknya anak orang-orang miskin. Abu Thalib itu namanya adalah Abdu Manaf. Namanya Abu Thalib itu Abdu Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Sayyidina Ja'far adalah sepupu Nabi serta saudara kandung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kandung berarti seabah dan seibu. Saudara kandungnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib seabah dan seibu. Terpaut usia antara keduanya 10 tahun. Punya saudara bernama Agil, lebih tua 10 tahun. Sayyidina Ali dengan Sayyidina Ja'far terpaut usia 10 tahun. Sayyidina Ja'far dengan Agil terpaut 10 tahun. Agil punya kakak lagi bernama Thalib, karena itu dipanggil dengan Abu Thalib. Karena anak pertamanya dinamakan dengan Thalib, dipanggil dengan Abu Thalib. Lah, Thalib ini usianya terpaut dengan Agil 10 tahun. Makanya jarak ini menggambarkan kepada kita nggak boleh pesimis. Waduh, ono sing anake lulus SMA, bojone nglahirno maneng ya ono. Nggak usah kaget, biasa ya. Ini usianya terpaut 10 tahun. Beliau masuk Islam setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak lama. Ya, termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Karena masih di masa hidupnya Sayyidina masa hidupnya Abu Thalib, ayahnya, melihat Rasulullah ini sholat dengan Sayyidina Ali. Ya, Rasulullah sholat dengan Sayyidina Ali. Sholat di sini bukan sholat 5 waktu ya, karena belum ada kewajiban itu. Sholat 5 waktu itu ada kewajibannya setelah Rasulullah Isra Mi'raj. Lah, Isra Mi'raj itu setahun lebih setelah meninggalnya pamannya Abu Thalib. Ini di masa hidupnya Abu Thalib sholat, karena memang Nabi ibadahnya mengikuti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya kewajiban sholat, mungkin caranya yang berbeda atau gimana, wallahu alam. Alhasil Nabi sholat di sebelah kanannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far mau ikut sholat juga, diperintahkan oleh Abu Thalib untuk berada di sebelah kirinya. Diperintahkan di sebelah kirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijratuhu radhiyallahu anhu ilal Habasyah. Beliau ini berhijrah
atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah itu 2 kali. Yang pertama hanya beberapa orang, di antaranya Sayyidina Utsman beserta istrinya Sayyidah Ruqayyah, putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu hijrah yang kedua ke Habasyah. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah membawai 80 orang. Karena beliau nggak takut dengan gangguan orang kafir Quraisy, nggak takut dengan siksaan orang kafir Quraisy, tapi diperintahkan oleh Rasulullah membawai 80 orang. Ketika berangkat, orang Quraisy ngutus untuk mencari mereka, ya, untuk mengambil mereka, menawan mereka. Sampai di Habasyah dipanggil oleh An-Najasyi. Najasyi itu rajanya, raja Habasyah, Ethiopia, berada dalam ajaran Nabi Isa alaihissalam, berada pada ajaran Nabi Isa dan yang belum dirubah, masih murni ajaran Nabi Isa. Sehingga ketika tanya kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, ma hadzal din, apa agama yang kamu bawa ini, agama apa? Karena saat datang ternyata orang kafir Quraisy sudah berada di sana menyampaikan bahwa ada orang-orang dari Arab yang mereka itu menentang agama mereka, dijelek-jelekan. Akhirnya datang Ja'far bin Abi Thalib, dipanggil, ditanya, ma hadzal din, apa ajaran apa ini yang kamu bawa, ini ajaran apa? Katanya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ala syirki na'budul awthan wa na'kulul maitah wa nusyi'ul jiwar wa nastahilul maharim wad dima. Kita ini adalah kaum yang berada dalam kesyirikan, menyembah berhala, makan bangkai, berbuat buruk kepada tetangga, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertumpahan darah. Artinya kita ini dalam kesesatan yang sangat nyata sudah. Fa ba'atsallahu ilaina nabiyyan min anfusina. Akhirnya Allah utus kepada kita seorang nabi dari orang jenis kami, orang Arab. Na'rif wafa'ah, kita sudah mengenal tepat janjinya, orang yang balas budinya kita tahu, nggak pernah membalas orang keburukan, nggak pernah. Orang berbuat baik, berbuat buruk dibalas dengan kebaikan, dan selalu mengingat kebaikan orang lain. Kita juga mengenal sidqahu, kejujurannya. Bahkan mereka sudah memberikan gelar as-sadiq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amanatahu, kita juga mengenal amanahnya. Sampai kita ini kalau titip barang paling aman kepada dia. Terus kita tahu semua itu kebaikannya, semuanya tahu. Setelah itu terjadi semuanya, fada'ana ila an na'budallaha wahdah. Setelah kita mengetahui itu, ia mengajak kita kepada perbuatan yang menunjukkan hanya menyembah kepada Allah, satu Tuhan. Sebelumnya kita nyembah beberapa Tuhan, awthan, berhala-berhala. Ada yang dinamakan dengan Lata, ada yang dinamakan Uzza, ada yang dinamakan dengan Manat. Tapi kita sudah diperintahkan hanya ibadah kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nggak cukup itu, wa nasilur rahim, kita diajak untuk silaturahim, menyambung tali kekerabatan yang dulunya semuanya itu hilang. Wa nuhsinul jiwar, kita diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Saking parahnya kan sampai Nabi SAW mengatakan, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh.
Jibril datang kepada aku selalu mewasiatkan terhadap tetangga sampai aku mengira tetangga itu mendapatkan jatah warisan. Dan sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya. Bahkan dipastikan tidak memiliki iman atau tidak memiliki kesempurnaan iman orang yang tidur di malam hari dalam kenyang, tahu tetangganya lapar dan dia nggak memberikan hartanya. Dan Nabi saat itu bersumpah, wallahi la yu'min. Artinya, nah ini Nabi datang kepada kita mengajari untuk menghormati tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Wa nusalli wa nasum, kita diajar sholat, diajari puasa. Yang diajarkan ini semuanya sama dengan apa yang ada pada Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa sudah memberikan kabar bahwa akan datang seorang Nabi yang sifatnya seperti ini, seperti persis apa yang disampaikan Nabi Isa. Orang kafir Quraisy ini rame, jangan sampai percaya. Diobong-obong ini An-Najasyi ini. An-Najasyi untuk memperkuat, menanyakan tentang apa yang dikatakan oleh nabimu tentang Isa. Disebutkan dari surat Maryam oleh Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dari surat Maryam disebutkan tentang bagaimana sosok Nabi Isa, sosok ibundanya Nabi Isa. Menangis itu An-Najasyi, langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam. Nah, itu Najasyi ini masuk Islam tapi belum pernah berjumpa dengan Nabi. Ya. Beliau mendapatkan gelar tabi'in karena nggak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi Nabi mencintainya. Nggak pernah berjumpa tapi Nabi mencintainya. Nah, itu nggak usah khawatir yang nggak nututin zamannya Nabi, nggak usah khawatir, Nabi itu mencintai umatnya itu sudah pasti. Akhirnya setelah bertahun-tahun tinggal di Habasyah sampai Nabi hijrah ke Madinah, pulang Sayyidina Ja'far ini dari Habasyah pada saat Nabi Fatah Khaybar, diberi kemenangan di dalam peperangan Khaybar. Khaybar ini musuhnya adalah orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang nggak mau membayar pajak atau gimana gitu. Akhirnya terjadi peperangan. Pemimpin dari peperangan itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana sudah kita ceritakan dulu bahwa saking kuatnya beliau, bentengnya Khaybar itu yang pintunya yang bisa dibawa, yang bisa diangkat oleh 70 orang, dibawa sendiri oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan satu tangan dibuat tameng. Akhirnya dibuka dan itu sudah dinas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan berikan kemenangan atas Khaybar besok dan diberikan rayah ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka, para sahabat ini berangan-angan untuk menjadi orang tersebut. Ternyata di pagi hari Nabi memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saat itu punya masalah di matanya. Masalah di matanya, hanya dipanggil, diludahi Nabi, sembuh secara langsung. Lah saat perang Khaybar selesai, diberi kemenangan, datang ini Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, disambut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatalaqahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disambut oleh Nabi. Wa'tanaqahu, dipeluk oleh Nabi. Wa qabbala baina aini, dicium keningnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma adri bi ayyihima ana ashaddu farahan, bi gudumi Ja'far am bi fathi Khaybar. Nah, aku nggak tahu ini yang paling membahagiakan aku ini yang mana, datangnya Ja'far bin Abi Thalib apa kemenangan Khaybar ini. Sama-sama membahagiakan, tapi nggak tahu yang membuat aku paling bahagia ini salah satu dari keduanya yang mana, saya nggak tahu. Saking senangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu pada tahun ke-7 daripada hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini masih
menceritakan permulaannya, belum menceritakan keistimewaan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana senang dengan kedatangan Ja'far bin Abi Thalib, juga senang dengan umatnya seperti kita yang mempelajari bagaimana sejarah beliau, para sahabatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menimbulkan rasa cinta kita kepada keluarga, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin al-Fatihah.